Fen, kukira kamu harus kasih tahu sama Tika tentang ayahnya. Sudah, tapi Tika tidak mau menerima dia. Mestinya kamu sebagai ibu, coba menyadarkan anakmu sendiri. Bahwa si Yandi adalah ayah kandungnya. Kamu tidak tahu apa yang telah dia perbuat pada saya. Oke, mungkin ya, saya tidak tahu banyak tentang dia. Tapi bagaimanapun, Yandi adalah ayah kandungnya sendiri. Kamu kan tidak punya anak. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya saya pernah punya seorang anak laki-laki. Karena kesibukan, kita tidak bisa mengenal lebih dekat. Pada saat saya sadar bahwa anak saya butuh kasih sayang, semua sudah terlambat. Anak saya amat benci sama saya. Sampai dia juga menyalahkan saya. Ternyata dia meninggal. Karena kecanduan narkotik, frustrasi. Saat dia mengembuskan nafas yang terakhir, aku tahu. Dia masih benci sama saya. Kejadian itu masih menghantui saya. Dengan ini merasa bersalah. Sampai sekarang. Saya tidak pernah tahu soal itu. Kamu tidak pernah cerita sama saya. Ya, saya memang mencoba untuk melupakan semuanya. Tapi saya rasa kamu perlu tahu bagaimana perasaannya seorang ayah dibenci sama anak kandungnya sendiri. Saya kira kamu benar. Saya akan bicara sama Tika. Saya tahu kamu memang seorang ibu yang baik, Luven. Beralih dari soal musik dan karir, kami dengar masa kecil Anda penuh liku-liku. Bisa Anda ceritakan sedikit? Maaf, saya agak keberatan dengan pertanyaan Anda. Jadi kalau boleh, kita bicara yang lain saja ya, Mas. Oke, lalu apakah orang tua Anda mendukung bakat musik Anda? Ya, sangat mendukung. Terutama ibu saya. Beliau yang membukakan jalan dan memberikan peluangnya. Lalu bagaimana dengan ayah Anda? Ayah saya, Oke. dia sudah meninggal. Jody! Sini. Maaf, saya tinggal sebentar. Iya. Terlalu kamu. Tega kamu bicara begitu pada ayah kamu. Bagaimana kalau ayahmu sampai dengar? Dan dia membaca di surat kabar. Hah? Gimana? Ibu, selama ini ibu tidak pernah mentak saya. Tapi gara-gara dia ibu mentak saya juga wartawan kan? Karena dia ayah kamu. Dia ayah kamu. Dengar. Harusnya kamu berterima kasih karena Tuhan sudah mempersatukan kalian kembali. Mempersatukan kita. Bukan menganggapnya dia sudah mati. Terlalu kamu. Ibu dan Benny boleh saja menganggap dia masih ada. Menerima dia apa adanya. Tapi jangan harapkan saya menerima dia. Karena dia adalah pengecut. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Mungkin ini sebabnya Tuhan memberikan dia penyakit TBC. Terlalu kamu. Nisa, sudah Nis. Hentikan. Semua ini gara-gara kamu. Sebelumnya kami tidak pernah seperti ini. Kami baik-baik saja. Sekarang semuanya kacau. Kacau tahu. Jadi stop. Hah? Sudah jadi. Nisa, Jadi kembali kamu. Minta maaf pada ayah kamu. Jody, buka kacanya. Jod. Kamu mana, Jod? Ben, selama makhluk itu masih ada di rumah ini lebih baik gue nggak usah ada di rumah. Jody, kalau kamu pergi, saya akan antar. Kamu nggak mungkin pergi dalam keadaan mabuk begini. Udah deh. As.
Mau kemana kamu, Jod? Bukan urusan lo. Jod! Jody! 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 Tunggu, Jod! Jody! Pulang, Jod! Jody! Jod! Nengsek lu. Nggak usah jadi pahlawan deh. Lu pikir lu bisa ngantiin gua? Hah? Jody! Lu mabuk, Jod! Jody! Tunggu, Jod! Jod! Hati-hati, Jod! Jody. Nisa. Dis. Ada apa dengan Jody? Jody. Jody kecelakaan. Apa? Ya, kita harus ke rumah sakit sekarang. Bu, Jody gimana? Om Lukas masih mencoba menolongnya. Dia banyak kehilangan darah, Bu. Dis. Saya bersedia melakukan apa saja asal anak kita selamat, Nis. Saya akan membalas semua kesalahan-kesalahan saya kepada dia. Ya, yang kita butuhkan sekarang adalah doa, bukan penyesalan. Lukas, anak Lukas, bagaimana? Tenang, Nisa. Saya belum bisa menjelaskan keadaannya sekarang. Tapi saya sudah bisa menemukan tipe golongan darahnya yang sama dengan tipe golongan darahnya Jody. Itu artinya dia selamat, kan? Menurut teori demikian, tapi kita lihat saja nanti. Terima kasih. Kami boleh masuk ya? Ya, dia belum sadarkan diri sekarang, tapi kalau kamu mau lihat, silakan. Dan sebaiknya kamu bujuk ibumu segera pulang. Nanti toh kalau ada apa-apa, saya akan bisa segera hubungi kalian. Baik, Om. Saya akan membujuk Ibu supaya segera pulang. Dan tunggu kabar dari Om ya. Ya. Papa. Papa. Tika. Tik. Tika bangun, Tik. Kamu ngelindur, Tika. Tika. Kamu terus-terusan nyebut papa kamu. Kayaknya kamu nggak bisa ngebohongin hati nurani kamu, Detik. Apa maksud kamu, Wan? Tika, kalau kamu emang betul-betul nggak peduli sama ayah kamu, mana mungkin kamu membawanya dalam mimpi? Mimpi kan cuma kembangnya tidur. Dan itu hanya mimpi. Tapi ini bukan pertama kalinya kamu mimpi dan mengigau tentang ayah kamu. Aku perhatikan belakangan ini berapa kali kamu mimpi buruk dan terus-menerus nyebut ayah kamu dalam tidur kamu. Tika, kamu boleh benci perbuatan dia, tapi kamu tetap merindukan kehadirannya, kan? Karena jauh di lubuk hati kamu ada sebuah tempat kosong di mana kamu ingin sekali merasakan kasih sayang dari seorang ayah yang selama ini kamu gak pernah dapat. Ini udah jam 7 pagi. Saya mau ngeliat Niki dulu. Tika, aku ngerti gak mudah bagi kamu untuk membicarakan soal ini. Tapi aku mohon,
kapan-kapan kita harus bicara soal ayah kamu. Aku nggak mau ngelihat kamu terus-terusan berperang dengan batin kamu dan terus-terusan mimpi buruk. Bisa. Ayo makan dulu. Dari malam kamu belum makan, Nis. Bagaimana saya bisa makan, Mas? Sementara anak kita sedang berjuang melawan maut. Kamu pikir beban ini berat buat kamu saja? Buat saya justru lebih berat, Nisa. Saya tidak hanya mengkhawatirkan kesehatannya, keselamatannya. Tapi justru saya benar-benar merasa bersalah. Sudahlah, Mas. Mas sudah jangan pikir apa-apa lagi. Kita semua tahu bukan Mas yang salah kok. Bukan salah siapa-siapa. Justru kita harus tawakal. Harus sabar. Namanya juga kecelakaan. Kalau begitu, kamu jangan menangis terus dong. Ya. Sekarang kamu makan ya. Setelah itu kamu istirahat. Oh enggak, saya harus pergi cepat-cepat ke rumah sakit. Saya harus ketemu Jody. Nisa, di sana kan ada Dokter Lukas. Kalau ada apa-apa, dia pasti akan mengabari. Kita di sini saja. Sekarang kamu makan ya. Fir. Bagaimana keadaannya? Apakah tensinya sudah normal? Sudah, Dok. Nanti kalau keadaannya sudah stabil, inti darah dan infusnya boleh kamu cabut ya. Baik, Dok. Oke. Kamu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Kamu Jody ya? Saya nggak mungkin salah. Kamu violis muda berbakat yang sering dibicarakan orang dan media massa belakangan ini. Saya harus pergi. Kamu sakit. Saya antar kamu aja yuk. Nanti saya antar kamu kemana aku pergi. Yuk, ikut saya. Ada apa, Fir? Firang rasa nggak enak, Pak. Dokter Lukas sudah memberitahu bahwa Jody sudah siuman. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Tapi, Pak, ini kan semua salah Vira. Fir, kedatangan kita kemari sudah menunjukkan itikat baikmu. Kalau perasaan Jody galau, sangat bisa dimengerti. Karena dia harus menerima kenyataan adiknya justru yang memenangkan hatimu. Tapi ingat, Jody sudah dewasa. Papa yakin dia tidak akan menyalahkan kamu.
tolong awasi semua pintu keluar dan cari pasien yang bernama Jody berumur 24 tahun. Ya. Ben, ada apa? Ben, Jody hilang. Hilang? Maksudmu? Dia kabur dari rumah sakit, Om. Tenang saja, saya sudah menginstruksikan semua penjaga untuk mengawasi semua pintu keluar. Jangan khawatir. Tapi kita tidak bisa berdiam di sini. Kita harus cari dia. Oke, mari kita cari. Aku gak mau kehilangan anak lagi ya. Kita akan cari. Mas, kita cari cara, Mas. Iya, kita harus berpencariannya ya. Iya, saya dengan Yani kita sana, kamu sana. Iya, Ini temannya. Ayo. Yuk. Kalau kamu memang masih harus dirawat di rumah sakit, kenapa kamu melarikan diri? Ceritanya panjang. Lantas, sekarang kamu mau pergi kemana? Nggak tahu. Saya nggak punya tujuan. Saya antar kamu pulang. Pulang. Saya nggak punya rumah. Karena nggak ada orang yang peduli sama saya lagi. Atau saya antar kamu ke rumah teman kamu, atau mungkin ke rumah pacar kamu. Udah nggak ada orang yang sayang dan peduli sama saya. Maksud kamu? Ya, karena nggak ada orang yang peduli sama saya lagi, jadi saya udah nggak punya siapa-siapa. Aneh, pemuda seganteng kamu, berbakat dan terkenal, tidak punya siapa-siapa lagi. Tampang, bakat, harta, semuanya nggak ada artinya. Karena itu semua nggak bisa membuat kebahagiaan. Kita sudah 1 jam berputar-putar dan nggak tahu mau pergi kemana. Kamu keberatan kalau kita berhenti dan mampir sebentar ke rumah saya? Terserah kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.